Kisah nyata Borobudur, cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel bercerita dengan teman-teman Anda. Latar belakang dan pembangunan Candi Borobudur. Konteks sejarah dan peradaban Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno dan dinasti Shailendra. Borobudur dibangun dalam masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan yang berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Kerajaan ini merupakan salah satu pusat kebudayaan besar di Nusantara sebelum berpindah ke Jawa Timur. Pada saat Borobudur dibangun, kerajaan ini diperintah oleh dinasti Shailendra, yang dikenal sebagai penganut Buddha Mahayana. Dinasti Shailendra berasal dari India atau Asia Tenggara dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Jawa Tengah serta daerah sekitarnya. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua pengaruh agama yang kuat, Buddha Mahayana, dianut oleh dinasti Shailendra, Hindu Siwaisme, dianut oleh Wangsa Sanjaya. Meskipun ada perbedaan agama, kedua wangsa ini sering berinteraksi dan bahkan menikah antar dinasti, yang menunjukkan adanya toleransi dan harmoni dalam pemerintahan. Pengaruh budaya India dan Asia Tenggara. Pada masa itu, peradaban di Nusantara sangat dipengaruhi oleh budaya dan ajaran dari India. Bukti-bukti menunjukkan bahwa hubungan perdagangan dan budaya antara Nusantara dan India sudah berlangsung sejak abad pertama Masehi. Agama Buddha dan Hindu dibawa oleh para pedagang, pendeta, serta pelancong dari India dan Sri Lanka. Borobudur sendiri memiliki banyak kesamaan dengan stupa-stupa di India, seperti di Nalanda dan Sanchi, tetapi tetap memiliki ciri khas arsitektur lokal yang unik. Selain India, Borobudur juga memiliki kemiripan dengan candi-candi di Asia Tenggara, seperti Pagan di Myanmar dan Angkor Wat di Kamboja. Ini menunjukkan bahwa Nusantara bukanlah wilayah yang terisolasi, melainkan bagian dari jaringan perdagangan dan kebudayaan internasional pada masa itu. Proses pembangunan Candi Borobudur, periode dan lama pembangunan, diperkirakan. Pembangunan Borobudur berlangsung sekitar 75 tahun. Dimulai pada sekitar tahun 750 Masehi dan selesai sekitar 825 Masehi. Raja yang paling sering dikaitkan dengan pembangunan Borobudur adalah Samaratungga dari dinasti Shailendra. Meskipun demikian, pembangunan Borobudur kemungkinan besar terjadi dalam beberapa tahap dan melibatkan beberapa generasi penguasa. Tidak ada prasasti yang menyebutkan arsitek candi ini, tetapi nama Gunadarma sering dikaitkan sebagai perancang utamanya. Teknik konstruksi dan material, Borobudur dibangun tanpa menggunakan semen atau perekat modern. Teknik konstruksinya disebut interlocking stone, di mana batu-batu disusun dan saling mengunci satu sama lain. Material utama yang digunakan adalah batu andesit, yang berasal dari daerah sekitar. Diperkirakan, sekitar 2 juta blok batu andesit digunakan untuk membangun Borobudur. Batu-batu ini diangkut dari perbukitan sekitar menggunakan tenaga manusia dan alat sederhana. Ada beberapa tahapan dalam pembangunan Borobudur. 1. Pembangunan dasar candi, yang awalnya lebih besar tetapi kemudian dikurangi untuk mencegah ambles. 2. Penyusunan struktur utama, dengan membangun teras bertingkat sesuai konsep mandala. 3. Pengukiran relief dan pemasangan arca Buddha pada dinding dan stupa. 4. Penyempurnaan dan penyelesaian, termasuk pembangunan stupa utama di puncak. Filosofi dalam desain Borobudur. Borobudur bukan sekadar bangunan monumental, tetapi juga memiliki filosofi mendalam. Struktur candi ini menggambarkan perjalanan spiritual menuju pencerahan dalam ajaran Buddha. Bagian bawah Kamadhatu melambangkan dunia manusia yang masih terikat nafsu dan kehidupan duniawi. Bagian tengah Rupadatu melambangkan alam peralihan, di mana manusia mulai meninggalkan keterikatan duniawi. Bagian atas Arupadatu melambangkan dunia nirwana, tempat kebebasan sejati tanpa bentuk dan tanpa keinginan. Perjalanan dari dasar ke puncak Borobudur diibaratkan sebagai proses pencerahan yang harus dilalui setiap manusia untuk mencapai kebuddhaan. Struktur dan arsitektur Candi Borobudur. Borobudur bukan sekadar candi Buddha biasa, tetapi sebuah mahakarya arsitektur yang penuh dengan makna filosofis, keindahan seni, dan kecanggihan teknik konstruksi. Struktur Borobudur didesain sebagai mandala raksasa, yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha.
Tata letak dan denah candi. Borobudur memiliki denah berbentuk persegi dengan ukuran sekitar 123 x 123 meter. Secara keseluruhan, candi ini terdiri dari 10 tingkat, yang terbagi menjadi 6 tingkat berbentuk bujur sangkar rupa datu, 3 tingkat berbentuk lingkaran arupa datu, 1 stupa utama di puncak. Setiap tingkat candi memiliki makna simbolis, menggambarkan perjalanan manusia dari dunia fana menuju pencerahan. 3 tingkatan spiritual dalam struktur Borobudur. Kamadhatu, dunia nafsu. Bagian dasar candi. Bagian ini melambangkan dunia manusia yang masih terikat oleh nafsu, keinginan, dan karma buruk. Awalnya, bagian dasar Borobudur memiliki 160 panel relief yang menggambarkan hukum sebab akibat karma wibangga. Namun, bagian ini kemudian ditutup dengan batu tambahan, kemungkinan karena alasan struktural atau religius. Sebagian relief ini masih bisa dilihat di salah satu sisi candi yang dibuka untuk penelitian. Rupa datu dunia berbentuk, bagian tengah candi, terdiri dari 4 tingkat teras berbentuk bujur sangkar, melambangkan dunia peralihan, di mana manusia mulai meninggalkan nafsu duniawi tetapi masih memiliki bentuk fisik. Di bagian ini terdapat 328 arca Buddha, yang ditempatkan dalam relung-relung di sepanjang dinding. 1.300 panel relief menghiasi bagian ini, menggambarkan berbagai kisah Buddha, termasuk Jataka kisah kehidupan Buddha sebelum lahir sebagai Siddhartha Gautama. Arupa datu dunia tanpa bentuk, bagian atas candi, terdiri dari 3 tingkat berbentuk lingkaran yang melambangkan dunia tanpa bentuk. Tidak ada relief di bagian ini, karena melambangkan kesunyian dan ketidakterikatan dari dunia materi. Di sini terdapat 72 stupa berlubang, masing-masing berisi arca Buddha yang duduk dalam posisi meditasi. Puncak Borobudur adalah stupa utama, melambangkan pencapaian tertinggi dalam Buddha yaitu nirwana. Relief dan seni ukir Borobudur. Candi Borobudur memiliki 2.672 panel relief dengan total panjang lebih dari 5 km, menjadikannya sebagai kompleks relief Buddha terbesar di dunia. Jenis-jenis relief. Relief di Borobudur terbagi dalam beberapa kategori utama. 1. Relief Karma Wibangga di bagian dasar, menggambarkan hukum sebab akibat dalam kehidupan manusia. 2. Relief Jataka dan Awadana, kisah-kisah kehidupan Buddha sebelumnya. 3. Relief Lalita Vistara, menggambarkan kehidupan Siddhartha Gautama dari lahir hingga mencapai pencerahan. 4. Relief Ganda Vyuha, menceritakan perjalanan spiritual Sudana mencari kebijaksanaan. Teknik pembuatan relief. Relief Borobudur dibuat dengan memahat batu andesit secara langsung, tanpa menggunakan semen atau perekat modern. Setiap panel relief diukir dengan detail luar biasa, mencerminkan keahlian seniman pada zaman itu. Stupa dan arca Buddha. Stupa di Borobudur. Borobudur memiliki total 72 stupa berlubang di bagian atas dan 1 stupa utama di puncaknya. Stupa berlubang berisi arca Buddha yang duduk dalam posisi meditasi, dengan tangan membentuk mudra tertentu. Stupa utama di puncak memiliki bentuk bulat sempurna dan dipercaya melambangkan pencerahan tertinggi. Arca Buddha. Borobudur memiliki 504 arca Buddha, masing-masing ditempatkan di berbagai bagian candi. Arca Buddha di Rupa Datu ditempatkan dalam relung. Arca Buddha di Arupa Datu berada dalam stupa berlubang. Setiap arca memiliki posisi tangan mudra yang berbeda, melambangkan berbagai aspek ajaran Buddha. Macam-macam mudra dalam arca Buddha Borobudur. 1. Bumi Sparsa Mudra, menyentuh bumi sebagai saksi pencerahan. 2. Dhyana Mudra, posisi meditasi untuk ketenangan batin. 3. Farada Mudra, simbol pemberian berkah. 4. Abhaya Mudra, simbol perlindungan dan ketakutan. 5. Dharma Cakra Mudra, simbol pengajaran Dharma. Sistem drainase dan konstruksi anti longsor. Salah satu keunikan Borobudur adalah sistem drainase canggihnya yang mencegah erosi dan kerusakan struktur candi. Terdapat 100 lebih saluran air berbentuk gargoyle jalatwara, yang membantu mengalirkan air hujan agar tidak merusak struktur batu. Fondasi Borobudur dibuat dengan lapisan batu berundak, sehingga lebih stabil dan tahan terhadap gempa bumi. Borobudur adalah mahakarya arsitektur yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga syarat makna filosofis. Setiap tingkat relief
dan arca di candi ini memiliki makna spiritual yang mendalam, mencerminkan perjalanan manusia menuju pencerahan. Fungsi dan makna Candi Borobudur. Candi Borobudur bukan sekadar bangunan monumental, tetapi juga memiliki fungsi religius dan filosofis yang sangat dalam dalam ajaran Buddha. Borobudur digunakan sebagai tempat ibadah, sarana meditasi, serta simbol perjalanan spiritual menuju pencerahan. Fungsi Candi Borobudur dalam agama Buddha, tempat ibadah dan ziarah. Borobudur merupakan candi Buddha Mahayana, yang berarti candi ini digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha. Pada masa kejayaannya, candi ini menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi biksu dan umat Buddha. Ritual pradaksina, berjalan mengitari candi searah jarum jam, dilakukan oleh para peziarah sebagai bentuk penghormatan dan perjalanan spiritual. Hingga kini, Borobudur masih digunakan sebagai tempat perayaan Waisak, di mana umat Buddha dari berbagai negara berkumpul untuk beribadah. Sarana meditasi. Borobudur dirancang sebagai tempat meditasi yang membimbing seseorang dalam perjalanan spiritual menuju pencerahan. Struktur candi yang bertingkat menggambarkan perjalanan dari dunia fana menuju nirwana. Para biksu dan peziarah berjalan dari Kamadhatu, dasar Rupadhatu, tengah Arupadhatu, puncak sambil merenungkan makna relief dan ajaran Buddha. Stupa di puncak melambangkan kesempurnaan dan pencapaian spiritual tertinggi. Pusat pembelajaran agama dan filsafat. Relief-relief di Borobudur berisi ajaran moral dan kebijaksanaan Buddha yang dapat dijadikan pedoman hidup. Kisah-kisah Jataka dalam relief mengajarkan nilai karma, kesabaran, dan ketulusan dalam kehidupan. Para biksu menggunakan Borobudur sebagai pusat pendidikan agama untuk memahami konsep-konsep dalam Buddha Mahayana. Makna filosofis Borobudur dalam ajaran Buddha. Borobudur mencerminkan konsep kosmologi Buddha dalam 3 tingkatan utama. Kamadhatu, dunia nafsu, bagian dasar candi, melambangkan dunia manusia yang penuh dengan keinginan, hawa nafsu, dan penderitaan. Relief Karma Wibangga menggambarkan hukum sebab akibat karma, menunjukkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri. Ini adalah simbol bahwa manusia masih terikat pada siklus kelahiran dan kematian, samsara. Rupadhatu, dunia berbentuk bagian tengah candi, melambangkan manusia yang mulai meninggalkan nafsu duniawi, tetapi masih memiliki bentuk fisik. Arca Buddha dan relief di sini menggambarkan proses pencerahan, di mana manusia mulai mencari kebijaksanaan. Ini adalah tahapan di mana seseorang mulai memahami ajaran Dharma tetapi masih berada dalam dunia materi. Arupadhatu, dunia tanpa bentuk bagian atas candi, melambangkan tingkat tertinggi dalam ajaran Buddha, yaitu kebebasan dari dunia materi dan pencapaian nirwana. Tidak ada relief di bagian ini karena melambangkan kesunyian dan ketenangan batin. Stupa utama di puncak adalah simbol pencerahan tertinggi, di mana manusia telah bebas dari siklus kehidupan dan mencapai kesadaran tertinggi. Borobudur sebagai simbol kosmologi Buddha. Dalam ajaran Buddha Mahayana, Borobudur dianggap sebagai miniatur alam semesta yang menggambarkan dunia manusia di bagian bawah, dunia para bodhisattva calon Buddha di bagian tengah, dunia para Buddha dan nirwana di bagian puncak. Struktur Borobudur mirip dengan konsep mandala, yaitu diagram spiritual yang digunakan dalam meditasi. Ini menunjukkan bahwa Borobudur bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga peta perjalanan spiritual bagi umat Buddha. Fungsi Borobudur di masa modern. Pusat wisata religi dan budaya. Borobudur menjadi destinasi wisata utama di Indonesia, menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Wisatawan datang untuk menikmati keindahan arsitektur, sejarah, dan suasana spiritual di Borobudur. Selain itu, candi ini juga menjadi bagian dari jalur ziarah Buddha internasional, bersama dengan candi-candi besar lainnya di Asia Tenggara. Perayaan Waisak di Borobudur. Setiap tahun, Borobudur menjadi pusat perayaan Hari Waisak, yang memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha Gautama. Ribuan biksu dan umat Buddha dari berbagai negara berkumpul untuk melakukan ritual suci, meditasi, dan prosesi pelepasan lampion. Acara ini menjadi simbol perdamaian, harapan, dan kebijaksanaan dalam ajaran Buddha. Pusat penelitian sejarah dan arkeologi. Banyak arkeolog dan sejarawan yang terus meneliti Borobudur untuk memahami lebih dalam sejarahnya.
Pemugaran dan konservasi terus dilakukan untuk menjaga keaslian candi dari ancaman cuaca dan kerusakan lingkungan. Borobudur juga sering dijadikan lokasi penelitian tentang ikonografi Buddha, seni rupa, dan teknik arsitektur kuno. Candi Borobudur memiliki fungsi dan makna yang sangat dalam, baik dalam konteks keagamaan, filosofi, maupun budaya. Borobudur adalah tempat ibadah, pusat meditasi, dan simbol perjalanan spiritual dalam ajaran Buddha. Strukturnya menggambarkan kosmologi alam semesta, yang mengajarkan konsep karma, pencerahan, dan nirwana. Hingga kini, Borobudur tetap menjadi ikon budaya dunia, pusat ziarah Buddha, dan warisan sejarah yang tak ternilai harganya. Sejarah restorasi dan konservasi Candi Borobudur. Borobudur telah mengalami berbagai kerusakan akibat faktor alam, perampokan artefak, hingga bencana alam. Oleh karena itu, berbagai upaya restorasi dilakukan untuk menjaga keaslian dan kelestarian candi ini. Penyebab kerusakan Borobudur. Sejak pertama kali ditemukan kembali oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19, Borobudur telah mengalami berbagai ancaman kerusakan, antara lain faktor alam, erosi akibat hujan dan angin. Struktur Borobudur yang terbuat dari batu andesit rentan terhadap erosi, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Borobudur terletak di dekat Gunung Merapi, yang sering meletus dan menyebabkan getaran yang bisa merusak candi. Pertumbuhan lumut dan tanaman liar. Kelembaban tinggi membuat lumut dan tanaman liar tumbuh di antara batuan candi, yang lama-kelamaan dapat merusak strukturnya. Pencurian dan vandalisme. Pada abad ke-19 dan 20, banyak arca Buddha dan panel relief dicuri dan dijual ke luar negeri. Pemerintah Hindia Belanda sempat memberikan beberapa arca Buddha asli sebagai hadiah kepada museum di luar negeri, termasuk Museum Louvre di Prancis. Aksi vandalisme dan perusakan oleh pengunjung juga menjadi ancaman bagi kelestarian candi. Bencana dan serangan. Pada tahun 1985, Borobudur mengalami serangan bom oleh kelompok ekstremis, menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian candi. Abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi juga sering menutupi relief dan stupa, mempercepat proses pelapukan batu. Upaya restorasi dari masa ke masa. Restorasi Borobudur telah dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari era kolonial hingga era modern. Restorasi oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1814 sampai tahun 1911. 1814, Gubernur Jenderal Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles, mendapatkan laporan tentang keberadaan Borobudur dari seorang residen Belanda. 1835, Hermanus Christian Cornelius, seorang insinyur Belanda, mulai membersihkan candi dari tanah dan tumbuhan liar. 1849, Frans Karel Wilson melakukan dokumentasi relief Borobudur. 1873, Isaac Groneman memimpin pembersihan candi lebih lanjut dan mendokumentasikan Borobudur dalam bentuk foto. Tahun 1907 sampai tahun 1911, restorasi besar pertama dilakukan oleh Theodor van Erp, yang memperbaiki stupa-stupa dan arca Buddha. Kelemahan restorasi kolonial, fokus utama hanya pada estetika, bukan ketahanan struktur candi. Van Erp menggunakan semen Portland, yang ternyata merusak batu asli dalam jangka panjang. Restorasi besar oleh UNESCO dan pemerintah Indonesia tahun 1973 sampai tahun 1983. Pada tahun 1956, pemerintah Indonesia mengajukan permintaan kepada UNESCO untuk membantu menyelamatkan Borobudur. Tahun-tahun 1973 sampai tahun 1983, proyek restorasi besar dilakukan dengan dukungan UNESCO, PBB, dan berbagai negara donor. Langkah-langkah restorasi. 1. Membongkar lebih dari 1 juta batu untuk membersihkan pondasi dan memperbaiki sistem drainase. 2. Memperkuat struktur candi dengan teknik modern agar lebih tahan terhadap gempa dan erosi. 3. Melakukan pemetaan ulang relief dan arca Buddha untuk mengembalikan posisi aslinya. Pada tahun 1991, Borobudur resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Konservasi dan pemeliharaan di era modern.
Setelah restorasi besar, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga keaslian Borobudur. 1. Pengendalian kerusakan akibat cuaca. Pemerintah memasang lapisan pelindung khusus di beberapa bagian candi untuk mengurangi dampak hujan asam. Sistem drainase diperbaiki untuk mencegah genangan air yang bisa merusak batu. 2. Pencegahan pencurian dan vandalisme. Dilarang menyentuh dan memanjat stupa atau arca Buddha untuk mencegah kerusakan. Kamera pengawas dan petugas keamanan dikerahkan untuk mencegah pencurian. 3. Pengurangan dampak pariwisata. Setiap tahun, lebih dari 2 juta wisatawan mengunjungi Borobudur, menyebabkan keausan pada tangga dan batuan candi. Pemerintah kini membatasi jumlah pengunjung ke puncak candi untuk mengurangi dampak kerusakan. 4. Penanganan dampak letusan Gunung Merapi. Letusan Merapi tahun 2010 menutupi Borobudur dengan abu vulkanik setebal 2,5 cm. Upaya pembersihan dilakukan dengan menyikat batu menggunakan air bertekanan rendah untuk mencegah pengikisan relief. Tantangan dalam konservasi Borobudur. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih ada beberapa tantangan besar dalam menjaga Borobudur. 1. Faktor alam yang tak terduga. Gempa bumi dan letusan Merapi tetap menjadi ancaman utama bagi Borobudur. 2. Kerusakan akibat wisata massal. Tekanan dari jutaan wisatawan menyebabkan erosi batu dan mempercepat keausan struktur candi. 3. Ancaman perubahan iklim. Polusi udara dan hujan asam dapat mempercepat proses pelapukan batuan andesit. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak wisatawan yang memanjat stupa atau menyentuh relief, yang bisa mempercepat kerusakan. Restorasi dan konservasi Borobudur adalah pekerjaan yang berkelanjutan. Berkat upaya dari pemerintah, UNESCO, dan masyarakat, Borobudur masih bisa dinikmati hingga kini. Namun, untuk menjaga keaslian candi ini dalam jangka panjang, diperlukan kesadaran dan kerja sama semua pihak agar Borobudur tetap lestari sebagai warisan budaya dunia.